Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam majlis ilmu membahas kitab Arba'una Hadisan fi Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis tentang tarbiyah, pendidikan dan al-manhaj, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad bin Abdullah As-Sadahan hafizahullahu ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum أيها المسلمون الكرام وأيتها المسلمة الكريمة. نسأل الله جل وعلا أن نجعلنا ممن إذا أعطي شكر وممن إذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, agar kita termasuk orang-orang yang apabila diberikan nikmat kita bersyukur, dan apabila kita mendapatkan musibah kita bersabar, dan apabila kita berdosa segera beristighfar. Fadzalika as-salas unwanus sa'adah, karena tiga ini adalah sarana agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Berbahagia di dunia sebelum berbahagia di akhirat. Bila mana seorang itu mengumpulkan tiga perkara ini, yaitu terkadang apabila dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, apabila dia tertimpa musibah dia bersabar, dan apabila dia berdosa segera dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hani'an alaikum. Kami ucapkan selamat kepada antum semua. Kenapa kami ucapkan selamat? Karena antum pada hari ini, pada malam hari ini sedang dinaungi oleh para malaikat. Pada malam hari ini antum sedang didoakan oleh semut-semut yang ada di lubang-lubangnya. Bahkan
ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya berdoa kepada para penuntut ilmu. Saya ucapkan selamat kepada antum semua yang hadir pada malam hari ini, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk antum semuanya. Dan itu semua tidak didapatkan kecuali bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah." Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar Al-Qur'an, mereka membaca Al-Quran dan saling mengajarkan ilmu, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan turun kepadanya ketenangan, akan turun kepadanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat-malaikat akan mengepakkan sayapnya ridho terhadap para penuntut ilmu, serta namanya senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluknya di atas langit. Maka ini kemuliaan yang sangat besar, yang mana setiap muslim yang hadir pada saat ini hendaknya dia harus mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena suatu amalan tanpa didasari dengan ikhlas la qimata laha, tidak ada nilainya sisi Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha an yu'tiyana ikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ikhlas fi kulli amal, dalam setiap amal. Ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali berkumpul untuk membahas sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia yang kita diperintahkan untuk mengambil suri tauladan darinya. Kita memasuki pertemuan atau pada malam ini kita bertemu di Al-Liqa As-Sani wal Ishrun pada hadis yang ke-22. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan Imam Al-Hakim rahimallahu taala mengatakan sahihun ala syartil muslim, sahihun ala syartis sahihaini, wala a'lam lahu illah. Hadis ini dinyatakan hadis yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Wa sahahahu Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan demikian pula disahihkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adri tubba'un anabiyan kana amla. Aku tidak tahu apakah Tubba', salah seorang bernama Tubba', apakah dia seorang nabi atau bukan. Wa ma adri dzal qarnaini anabiyan kana amla, dan saya tidak tahu apakah Zulqarnain dia seorang nabi atau bukan. Wa ma adri al-hududa kaffaratun li ahliha amla, dan aku tidak tahu apakah hudud, qisas, ya, dapat menebus dosa bagi orang yang terkena hudud. Ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
hadis yang sangat mulia dari orang yang mulia, dari lisan yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan akan ketawaduannya beliau. Beliau seorang nabi, seorang rasul, namun dengan kedudukan beliau yang sangat tinggi di antara para makhluknya, beliau tidak segan-segannya mengucapkan la adri, saya tidak tahu. Jika sekiranya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la adri, tidak mengetahui, tidak malu untuk mengucapkan saya tidak tahu, maka lebih pantas lagi kita sebagai umatnya yang jauh daripada ilmu. Ya, baik. Langsung akan kita bacakan syarahnya. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adri tubba'un wa ma adri wa ma adri. Saya tidak tahu Tubba' itu seorang nabi atau bukan. Saya tidak tahu, dan saya tidak tahu. Di sini ada sebuah faedah yang sangat besar. Azimu khasyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal qawli ala Allah ta'ala bila ilmin, yaitu ada perkara yang sangat besar, bagaimana besarnya rasa takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut untuk mengucapkan suatu kalimat atau tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahuinya. Dan alangkah banyaknya saat ini kita jumpai kaum muslimin, mereka sangat mudahnya berbicara tentang agama. Jika dia berbicara masalah dunia yang tidak dia ketahui, dia akan mengatakan itu bukan keahlian saya, itu bukan jurusan saya. Namun bila ia berbicara tentang masalah agama, semuanya berbicara, tidak dia batasi, dia tidak melihat dirinya dan kemampuan dirinya, apakah dia betul-betul telah mengetahui atau tidak, atau sekedar asal berbicara saja, atau sekedar asal bunyi saja, asbun. Ya, maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh berbicara tanpa ilmu itu dosanya jauh lebih besar, ancamannya jauh lebih besar daripada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa ma wal baghya bighairil haqq wa an yushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengatakan, Qul, katakan Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, yaitu perbuatan keji, kemaksiatan, lisan ataupun anggota badan. Ya, wa ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala sendirian juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk hal-hal yang akan menghilangkan pahala seorang muslim tatkala dia berani bermaksiat tatkala sendirian. Dia menyangka ketika bermaksiat tidak ada yang tahu. Ya, padahal apapun yang dia lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang keluar kecuali di samping kanan dan kirinya ada malaikat yang senantiasa mencatat. Ketika dia bermaksiat sendirian, dia menyangka tidak ada yang mengetahui. Dia tutup rapat-rapat pintu rumahnya,
padahal rumahnya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dia masuk ke dalam kamar, dia kunci kamarnya, padahal kamarnya pun akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dinding yang dia jadikan tempat untuk bermaksiat akan bersaksi pada hari kiamat. Tangan akan berbicara pada hari kiamat, dan anggota badan pun akan menjadi saksi atas perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari ini, itu pada hari kiamat kelak, akan kami kunci mulut-mulut mereka, akan kubiarkan tangan-tangan mereka berbicara, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap perbuatan yang dahulu mereka kerjakan. Maka jangan merasa aman jika Anda berbuat maksiat, karena kemaksiatan Anda akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bekas-bekas yang Anda lakukan, tempat yang Anda lakukan untuk bermaksiat, itu dicatat meskipun Anda sudah meninggal dunia. Ya, maka Allah haramkan al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wal isma, dosa maksiat yang lain, wal baghya kezaliman bighairil haq, tanpa ada yang hak atau tanpa hak, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada penjelasan dengannya baginya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini syahidnya, pendalilannya, yaitu engkau berbicara terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalian ketahui. Perhatikan dia dalam ayat tersebut, Allah merinci, mengharamkan dari yang terkecil sampai yang paling besar. Yang pertama Allah rinci, Allah haramkan al-fawahish, perbuatan keji. Kemudian wal isma, maksiat. Kemudian al-baghyu, kezaliman. Kemudian kesyirikan. Baru setelahnya adalah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini di atas perbuatan kesyirikan. Makanya berbicara di dalam agama atau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala Rabbuna Jalla wa Ala tanpa ilmu, maka dosanya jauh lebih besar dan berbahaya daripada kesyirikan. Taib. Dan disebutkan dalam ayat tadi larangan, haram bagi kita untuk berbuat kezaliman. Kita teringat bahwasanya bulan ini adalah bulan haram, bulan Zulqa'dah. Sahih? Ayo, naam, sahih. Bulan Zulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan pada hari penciptaan langit dan bumi di dalam Alkitab, Al-Quran. Dan di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Itulah agama yang lurus. Janganlah kalian berbuat kezaliman. Jangan kalian berbuat kezaliman. Zalim di sini bisa berarti zalim kepada diri sendiri. Dengan cara apa? Berbuat maksiat. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Dengan cara apa? Banyak, baik lisan ataupun perbuatan. Atau zalimnya seorang istri kepada suaminya. Suaminya seharian berpeluh letih, dia pulang sampai di rumah tidak disiapkan makannya, tidak siapkan segala sesuatunya. Zalim dia terhadap suaminya. Atau sebaliknya, zalimnya seorang suami terhadap istrinya, tidak diberi nafkahnya baik lahir ataupun batin. Zalim dia. Ataupun zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Karena kita masih di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan yang diharamkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Az-zamanu qad istadara kai hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum salasatun mutawalliyat Zulqa'dah, Zulhijjah,
al-Muharram wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya zaman terus berputar sebagaimana awalnya. 1 tahun terdapat 12 bulan. Di antaranya 4 bulan yang dimuliakan, 3 berurutan. Zulqa'dah yang kita sekarang di bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Ya, bulan Al-Muharram, kemudian bulan Rajab yang terapit antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Maka di bulan ini ma'asyiral muslimin kita dilarang untuk melakukan kemaksiatan. Bukan berarti di bulan-bulan yang lainnya boleh. Maksudnya adalah ketika seorang sudah memasuki bulan yang mulia ini, 4 bulan yang dimuliakan, kita harus lebih-lebih mawas diri agar jangan sampai kita banyak melakukan dosa. Karena dosa yang dikerjakan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat kezaliman di bulan-bulan tersebut. Ya, sebagaimana dosa itu dilipat gandakan, maka pahala pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali kepada pembahasan ini. Berbicara tanpa ilmu merupakan dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum wala taqulu lima tasifu alsinatakum wala taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhib. Jangan kalian mengucapkan sesuatu ucapan yang kalian sifati oleh lisan-lisan kalian secara dusta. Hada halal wa hada haram. Ini halal, ini haram. Tapi dia berdusta. Liyaftaru 'ala Allahil kadhiba. Untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala secara dusta, dia tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Ya, disebutkan di sini jangan kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala atau agama ini tanpa ilmu. Ini halal, ini haram. Dia berdusta atas nama agama. Dia mengatakan musik itu halal, ada musik Islami. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakununna min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti dari umatku yang menghalalkan. Kalau dikata-kata menghalalkan berarti sebelumnya adalah haram. Al-hirra, zina, wal harir, sutra, wal khamra, minuman keras, khamar, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, lalu kita bantah dengan perkataan orang lain. Ingat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Akhsha an tanzila alaikumul hijarata minas sama." Aku takut Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar. Ini dia. Rasul sudah mengatakan bahwasanya alat-alat musik itu haram. Lalu kita bantah dengan ucapan ulama. Tidak takut kita dengan perkataan Abdullah bin Abbas bahwasanya aku takut akan turun batu dari langit kepada kalian. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atau agama Islam mengharamkan rokok. Rokok haram, dari zatnya haram. Kenapa? Zatnya mengandung berbagai macam jenis ya racun-racun yang berbahaya untuk tubuh. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan ceburkan ya dirimu ke dalam kebinasaan. Karena rokok tulisannya adalah membunuhmu. Membunuhmu berarti kan membinasakan, maka haram. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wala dirar. Jangan kalian
melakukan perbuatan yang berbahaya untuk dirimu sendiri dan melakukan sesuatu yang berbahaya untuk orang lain. Ketika merokok, yang di sebelahnya batuk-batuk, ini kira-kira menurut nalarnya berbahaya apa tidak? Zalim apa tidak? Berapa orang sudah dizalimi oleh asap rokoknya? Ya, sampaikan haram ya haram, yang halal ya halal. Jangan mengatakan yang ini halal padahal adalah haram. Jangan menyampaikan ini haram padahal adalah halal. Ini berbahaya. Di antara sifat-sifat orang-orang ahlu kitab, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tauhid. Maka janganlah kita berbicara di dalam masalah agama ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanpa ilmu. Jangan kita sok ngeminteri Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau dahulukan ucapan orang lain di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kita dilarang untuk mendahulukan perkataan seseorang dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Jika Allah sudah mengatakan demikian, Rasul sudah mengatakan demikian, tugas seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita mentaati. Baik. Dan alangkah berbahayanya orang yang berbicara tanpa ilmu. Orang yang berbicara tanpa ilmu, dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu, mencabut ilmu dari seorang hamba secara langsung. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Fa illam yuqti aliman, apabila sudah tidak ada lagi orang yang berilmu di dunia ini, ya, ittakhadhan nasa ru'usan juhalan, maka mereka para manusia akan mengambil manusia, ya, orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, maka orang tersebut ditanya lalu dia berfatwa tanpa ilmu, dia orang yang sesat dan menyesatkan. Maka sungguh bahaya orang yang berfatwa tanpa ilmu, berbicara agama tanpa ilmu. Dia akan mendapatkan dosa dan dosanya orang yang mengikuti. Dia akan mendapatkan dosa dan dosanya orang yang mereka sesatkan. Iya, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila khairin," atau "Man da'a ila hudan," barang siapa yang menyeru ke dalam kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahum, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Namun sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang menyeru ke dalam kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka baginya dosa, wa asa mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an, dia akan mendapatkan dosa dan dosanya orang yang mengikutinya, dan tidak dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa orang yang mengikutinya. Kalau kita mengajarkan satu ilmu kesesatan lalu diamalkan oleh murid kita mengajarkan kepada yang lain, berapa dosa yang akan didapatkan. Inilah yang disebut dengan dosa jariyah. Ya, bukan amal jariyah saja, tapi dosa jariyah. Tatkala seorang mengajarkan kesesatan kepada manusia, lalu manusia mengajarkan kepada yang lain, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosanya orang yang mengerjakannya. Taib. Maka ma'asal muslimin
kaum muslimin al-kiram wal muslimah al-karimah, jangan kita menjadi orang-orang yang asbun, asal bunyi saja, asqam, asal komentar di media sosial ataupun di tempat-tempat yang lain. Karena sesungguhnya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, dia sejatinya sedang mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kepada kalian untuk berbuat kekejian. Ya'murukum bis-su' wal fahsya, keburukan dan kekejian. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu agar kalian berbicara terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa berbicara tanpa ilmu itu merupakan kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang berbicara tentang Allah secara dusta? Ya. Kalau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dosa yang paling besar, sama berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berbicara tentang agama mengatasnamakan Nabi. Berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ancaman jauh lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan ambillah tempat duduknya di dalam neraka. Ya, pesan tempat duduknya di dalam neraka. Siapa bagi mereka? Siapa bagi mereka orang-orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berbicara bahwasanya barang siapa yang masih ada kopi di dalam perutnya, maka dia akan masuk surga. Berdusta atas nama Nabi. Tidak kita jumpai dalam ilmu-ilmu hadis, dalam kitab-kitab hadis satu pun tidak ada kita jumpai tentang keutamaan meminum kopi. Tapi disebutkan oleh orang-orang yang berbicara atas nama agama, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat, silahkan. Engkau akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya, dan engkau diancam untuk masuk ke dalam neraka. Banyak lagi hadis-hadis yang lain. Yang ini bukan hadis, tapi disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, palsu, maudhu'. Ya. Ini banyak sekali ma'asal muslimin, dilema yang sangat besar kita jumpai bila kita seorang muslim yang bukan ahlinya, bukan seorang dokter, dia tidak berani bicara masalah kesehatan. Jika bukan pakarnya pertanian, dia tidak akan bisa berani bicara masalah pertanian. Kalau dia bukan bidang dalam mekanik, dia tidak akan berbicara masalah mesin-mesin, tidak berani. Tapi kenapa giliran masalah agama dia berani? Ini lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, lancang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun takut. Ma adri. Baik. Faedah yang selanjutnya, wa fihi mubadaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tamassul bima amarahu bihi rabbuhu jalla jalalu wa bima nahahu anhu. Di dalam hadis tersebut ada faedah yang besar, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat segera mengerjakan perintah dan segera meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau telah membaca dan mengetahui firman Allah, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengucapkan sesuatu yang tidak kau ketahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya pendengaran, penglihatan, hati juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Rabbuna Jalla wa Ala.
Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Bukankah seorang itu masuk neraka gara-gara lisannya? Seorang masuk neraka gara-gara lisannya. Rasulullah SAW berbicara kepada Mu'adz, sakilatka ummuka ya Mu'adz, celaka engkau ya Mu'adz. Fahal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah seorang itu ditelungkupkan wajahnya di neraka, ya, diseret wajahnya untuk masuk ke dalam neraka, kecuali karena rusaknya lisan mereka. Salah satunya apa? Berbicara tanpa ilmu. Di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara fiha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifan. Sesungguhnya ada seorang yang berbicara tanpa dia sadari terlebih dahulu, tidak dipikirkan terlebih dahulu ketika berbicara. Ternyata gara ucapan tersebut dia masuk ke dalam neraka selama 70 tahun lamanya. Nas'alullah salamatan wal afiyah. 70 tahun ma'asal muslimin bukan waktu yang sebentar. Satu hari di neraka itu 1000 tahun di dunia. Kalau 70 tahun dikalikan saja, ya, nas'alullah salamatan wal afiyah. Lama sekali. Hati-hati dengan lisan ini. Ya, lisan berbahaya sekali. Lisan, jaga lisan kita. Kalau sekarang lisan itu mungkin berbicara secara langsung, tapi sekarang ternyata jari jemari jauh lebih berbahaya daripada lisan. Kalau sekarang jari jemari, apa yang dia ungkapkan di media sosial, apa yang dia ucapkan di media sosial ternyata menyakiti saudaranya, ternyata menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ini juga jauh berbahaya daripada lisan. Karena yang ditulis di media sosial mewakili ucapan hatinya, ya, mewakili ucapan lisannya. Hati-hatilah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan qala Imam Malik rahimallahu taala, Imam Malik rahimallahu taala mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya kaum muslimin. Wa sayyidul alamin, tuannya seluruh alam, para nabi. Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah tuannya keturunan Adam. Yus'alu an syai'in fala yujib, terkadang beliau ditanya oleh para sahabatnya, diam, tidak menjawab. Hatta ya'tihil wahy minas sama, sampai datang wahyu dari langit, barulah Nabi SAW menjawab pertanyaan para sahabatnya. Ini dia, Nabi tidak akan menjawab kecuali ada wahyu. Para sahabat juga demikian. Lihatlah Mu'adz ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Mu'adz? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Demikian para sahabat yang lainnya, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, dan seterusnya. Bahkan Imam Malik sendiri juga memiliki kisah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, tinggal di kota Madinah. Datang orang dari negara lain dengan membawa soal-soal, ya, pertanyaan-pertanyaan tentang agama. Semuanya ada 40 pertanyaan dari negara lain. Didatangkan, dihadirkan kepada Imam Malik. Untuk apa? Agar Imam Malik menjawab pertanyaan tersebut. Imam Malik membaca satu persatu. Dia mengatakan la adri, la adri, la adri, la adri. Terus dari 40 itu hanya 4 saja yang beliau jawab. 36-nya tidak beliau jawab. Sehingga orang yang membawa pertanyaan tadi merasa kurang puas. Wah Imam Malik, saya datang dari negara jauh dengan membawa pertanyaan begitu banyak.
Apa yang akan saya katakan kepada mereka kalau saya pulang nanti? Maka Muhammad mengatakan apa? Ya fulan kul, katakanlah. Katakan kepada mereka dan katakan kepada orang-orang lain bahwasanya Imam Malik la yadri. Imam Malik tidak tahu. Apakah ketika dengan mengatakan la adri akan turun wibawanya? Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala mengangkat namanya. Ya, ini hati-hati jamaah sekalian dari berbicara tanpa ilmu. Nah, di sini disebutkan at-tubba'. Tubba' ini huwa ismuhu As'ad Abu Quraib Ibnu Malik Yaqrubul Yaman. Seorang yang bernama As'ad Abu Quraib Ibnu Malik, dekat dengan kota atau negeri Yaman. Disebutkan zukiru annahum malakan ala qaumihi 300 sana. Dia adalah seorang raja yang mengatur memimpin kaumnya selama 300 tahun. Ya. Ini disebutkan wa tufiya qabla mab'ats Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meninggal sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi min 700 sana. Itu kurang lebih jaraknya 700 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Ad-Dukhan ayat yang ke-37, ahum khairun am qaumut tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik ataukah mereka kaum Tubba'? Itu orang-orang yang mengikuti Tubba' tadi. Ya, sesungguhnya kami menghancurkan mereka, membinasakan mereka, dan mereka adalah betul-betul orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan. Jadi Tubba' ini apakah seorang nabi atau bukan? Nabi sendiri mengatakan la adri, tidak tahu. Ya, baik. Disebutkan juga di sini apakah Zulkarnain seorang nabi atau bukan? Ini kisahnya ma'ruf. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan tentang Zulkarnain. Apakah dia seorang nabi ataukah dia seorang raja? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan ia adalah seorang nabi, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran kisahnya yang berjalan sampai ke ujung barat, melihat matahari tenggelam ya ke lautan, ke lumpur yang berwarna hitam, sampai dia berjalan ke ujung timur dan mendapati suatu kaum yang tidak mendapatkan, yang mereka tidak mendapat perlindungan, langsung terkena matahari. Kemudian sampailah dia melewati sebuah gunung. Di sebelah gunung tersebut ada kaum yang tidak bisa diajak berbicara, yaitu mereka adalah Ya'juj wa Ma'juj. Sehingga di sebelah gunung tersebut ada kaum yang mereka meminta kepada Zulkarnain untuk membuatkan sebuah benteng yang kokoh supaya terhindar dari serangan Ya'juj wa Ma'juj. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, dari riwayat-riwayat yang ada, maka Allah Ta'ala alam, kami lebih condong bahwasanya Zulkarnain itulah seorang raja. Seorang raja. Baik, kita sebutkan riwayatnya. Yang pertama, riwayat dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan malakul ardi arba'ah. Raja dunia itu ada 4. Raja dunia ada 4. Sulaiman ibnu Dawud wa Zulkarnain wa rajulun min ahli al-halwan wa rajulun akhar. Yang pertama Sulaiman. Nabi Sulaiman raja dunia. Bukan manusia saja yang dipimpin, jin pun dipimpin olehnya. Ya, raja dunia. Kemudian yang kedua Zulkarnain. Yang ketiga adalah seorang dari penduduk Halwan, dan satu lagi tidak disebutkan di sini. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara marfu'. Wa ma udhifa ila sahabah marfu'an. Yang disandarkan kepada sahabat adalah hadisnya marfu'. Malakul ardi arba'ah. Raja dunia ada 4. Mu'minani wa kafirani. 2 yang beriman dan 2 kafir.
Siapa yang dua beriman tersebut? Yaitu Zulkarnain wa Sulaiman. Wal kafiran, dan yang kafir adalah Namrud. Ma'ruf ya kisahnya Namrud. Raja Namrud yang berdialog dengan Ibrahim alaihissalam. Ya, yang meminta kepada Ibrahim, ya, yang Ibrahim meminta kepadanya untuk menghidupkan dan mematikan. Katanya saya bisa menghidupkan dan mematikan. Datangkan dua orang, yang satu saya matikan, yang satu saya biarkan hidup. Itu kan menghidupkan dan mematikan. Oh, kalau seperti itu, datangkan matahari terbit dari sebelah barat. Biasanya kan matahari dari timur. Coba datangkan dari matahari dari sebelah barat. Fa buhital ladzi kafar. Maka diam dia, tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim. Ya, Namrud. Yang kedua, wa Bukhtanasar. Ini dalam bahasa Arab Bukhtansar, ya, Bukhtansar. Dua raja yang kafir dan dua raja yang beriman. Kemudian riwayat ulama tabi'in seperti Mujahid bin Jabir, murid senior Ibnu Abdullah Ibnu Abbas, mengatakan malakul ardi masyrikuha wa maghribuha arba'ah. Raja dunia dari ujung timur dan barat itu 4. 2 yang beriman dan 2 yang kafir. Itu Sulaiman dan Zulkarnain dan Namrud dan tadi Bukhtansar. Ini riwayat yang disebutkan oleh sebagian para sahabat. Nah, kalau Sulaiman, Nabi Sulaiman jelas seorang nabi. Jelas Nabi Sulaiman ya. Kemudian Zulkarnain juga demikian. Zulkarnain disebutkan raja. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Aku katakan, akan kuceritakan kepadamu tentangnya. Sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi ini. Ya, kami telah memberikan kepadanya jalan segala sesuatunya. Jadi Zulkarnain termasuk raja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas perbedaan para ulama apakah dia seorang nabi atau seorang raja. Yang penting itu kita imani saja bahwasanya namanya Zulkarnain disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang paling penting daripada itu adalah ibrah, kisah daripada Zulkarnain tersebut. Ya, kisahnya sangat luar biasa, bagus. Bagaimana ketawaduan beliau, ya, ketika diperintahkan oleh kaumnya yang minta tolong untuk dibikinkan pagar. Kaumnya mengatakan, maukah saya bayar untuk membuatkan sebuah dinding pembatas antara kami dengan mereka? Kata Zulkarnain, cukup kamu bantu saya dengan kekuatan saja. Bayar dari Allah jauh lebih besar. Pahala dari Allah jauh lebih besar. Ya, demikian pula setelah membangunkan benteng, beliau tidak takjub dengan amalannya. Tapi beliau mengatakan, hada rahmatun min Rabbi. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Sudah azan? Belum ya? Kemudian faedah yang selanjutnya, wa qala aidan, perkataan Imam Malik tadi, man faqihal alim an yaqulu la a'lam fa innahu asa an yuhayya lahul khair. Jika seorang yang berilmu dia tidak mengetahui lalu dia mengucapkan saya tidak tahu, maka dia insyaallah akan mendapatkan kebaikan. Tapi jangan sampai dia tahu tapi dia katakan tidak tahu. Ini juga berbahaya. Mengetahui yang hak dia simpan, dia tutup rapat-rapat, dia takut dicela, takut diusir, takut dihinakan oleh pengikutnya. Hati-hati. Ya, juga berbahaya, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menutupi
apa yang kami turunkan dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk yang telah dijelaskan kepada manusia dari Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah dan laknat dari orang-orang yang melaknatnya. Tidak boleh, ya. Man katama an ilmin aljamallahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menutupi, menyembunyikan ilmu, maka Allah akan ikat dia nanti pada hari kiamat dengan ikatan dari api neraka. Besar, ya. Ini memang tantangan. Jika seorang berilmu dia menyembunyikan ilmunya, maka dia akan mendapatkan ancaman yang besar. Namun jika dia tidak tahu, katakanlah tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, jelaskan, ya, jelaskan sebisa mungkin. Baik. Kemudian selanjutnya, anna ala du'atil khairi al hadar minal qawli bila ilmin. Maka wajib kepada seorang dai, seorang ustaz, seorang kiai, agar jangan sampai dia berbicara tanpa ilmu. Hati-hati. Siapa kita seorang dai? Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pun takut berbicara tanpa ilmu. Beliau mengatakan, la adri hal tubba kana nabiyyan am la. Saya tidak tahu apakah Tubba itu seorang nabi apa tidak. Ini nabi. Maka kita harus lebih takut lagi berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Kemudian yang selanjutnya, wa fihi adimu talbisi iblis ala man dhanna anna qawluhu la adri fihi man qasatun lahu wa wada'an li manzilatihi bal fihi rif'atun lahu wa salamatun li dinihi minal ismi. Di dalam hadis ini ada faedah yang sangat besar, yaitu apa? Besarnya talbis iblis, besarnya tipu daya iblis. Yaitu seorang yang menyangka kalau saya katakan saya tidak tahu, nanti derajat saya turun. Ini tablis iblis, ini tipu daya iblis, ya, tipuan iblis. Kalau saya katakan, oh saya kan ustadz ini, kalau saya katakan saya nggak tahu, aduh, turun derajat saya. Padahal Nabi sendiri pun tidak demikian. Nabi mengatakan la adri. Apakah Nabi ketika mengucapkan la adri terus Nabi jadi turun ke nabiannya, tidak menjadi nabi? Tidak, tetap menjadi nabi. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, yang nomor faedah selanjutnya, fadlul ilmi wa ta'limin nasi qasusul Quran, yaitu keutamaan tentang ilmu dan mengajarkan ilmu dan menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ini ada keutamanya, ya. Cerita-cerita tentang nabi-nabi dahulu, tentang para nabi, orang-orang saleh dalam Al-Quran, itu banyak ibrah yang bisa kita ambil. Makanya kalau kita baca Quran, jangan cuma baca Arabnya saja, tapi baca juga terjemahannya, ya. Karena kalau kita membaca terjemahan, insya Allah kita juga akan bertambah wawasan kita, bertambah keimanan kita. Paling tidak kita tahu maksud, ya, kita tahu artinya. Kemudian selanjutnya, al-hadar min al-akhbaril maktubah wal aqwal mabniyah ala ghairi ilmin fi kutubit tafsir. Hati-hatilah dari berita-berita yang dusta, dari perkataan-perkataan yang bohong yang terkadang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Tidak semua kitab tafsir itu dalamnya ada yang sahih. Ada juga dalamnya cerita yang tidak sahih. Maka hati-hati, ya. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Kita tidak melanjutkan sampai sholat Isya karena ada berbagai hal. Jadi ya, semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala pada hadis yang ke-23. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan ilmu, an yaj'ala mimma yattabi'una al-qawla wa yattabi'una al-ahsanah.
agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan ucapan qala Allah wa qala Rasul dan mengikuti ucapan tersebut, mendengarkan ucapan tersebut. Hada wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.